Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang rekonsiliasi bank. Oke, rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu adalah pencocokan atau penyesuaian data saldo kas yang ada pada pencatatan perusahaan dan saldo kas yang ada pada pencatatan bank. Nah, biasanya pada akhir periode atau akhir bulan itu saldonya itu biasanya tidak sama, maka perlu diadakan rekonsiliasi bank untuk menyesuaikan dan mencocokkan saldo kas yang harusnya nilainya sebenarnya dicatat oleh perusahaan dan dicatat oleh pihak bank. Oke, baik, kita lanjut. Apa saja penyebab pencatatan oleh perusahaan dan pencatatan oleh bank yang tidak sama sehingga harus dibuatkan rekonsiliasi bank? Yaitu yang pertama, kita lihat di sini ada pendapatan jasa giro, kemudian ada inkaso atau penagihan oleh bank, penagihan piutang wesel biasanya oleh bank. Kemudian kesalahan mencatat di sini ada penerimaan dicatat lebih kecil, kemudian pengeluaran dicatat lebih besar. Nah, untuk kasus seperti ini, pendapatan jasa giro yang belum dicatat oleh pihak perusahaan, kemudian ada inkaso atau penagihan yang dilakukan oleh pihak bank namun belum diberitahukan pihak perusahaan sehingga pihak perusahaan itu belum mencatat. Kemudian ada kesalahan mencatat yang dilakukan oleh perusahaan. Misalkan penerimaan dicatat lebih kecil dari sebenarnya, yang misalnya yang harusnya penerimaannya 1 juta dicatat hanya 100.000. Nah, itu dimaksud dengan penerimaan dicatat lebih kecil. Kemudian pengeluaran dicatat lebih besar. Misalnya perusahaan membayar biaya listrik 500.000 tetapi dicatat lebih besar 5 juta misalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan kesalahan mencatat pada kedua poin ini. Nah, ketika ada kasus seperti itu atau ada kejadian-kejadian seperti itu, pendapatan jasa giro yang belum dicatat, inkaso, kesalahan mencatat, maka hal tersebut harus dilakukan penyesuaian, dan penyesuaiannya adalah menambah saldo kas pada perusahaan. Jadi pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan itu harus menambah saldo kas. Jadi ingat, menambah saldo kas itu ada pendapatan jasa giro, kemudian inkaso atau penagihan piutang wesel oleh bank, dan kesalahan mencatat yang ada pada 2 poin ini, yaitu penerimaan dicatat lebih kecil dan pengeluaran dicatat lebih besar. Oke, baik. Selanjutnya ada juga yang masih ada kejadian yang bisa menyebabkan terjadinya ketidaksamaan saldo kas, yaitu ada cek kosong atau cek yang tidak cukup dana. Adalah cek yang diberikan oleh pihak ketiga atau pihak debitur kita, dimana kita memberikan pinjaman atau memberikan piutang kepada mereka, kemudian mereka membayarnya dan mereka memberikan sebuah cek. Nah, ketika perusahaan ini mencairkan cek tersebut ke bank, ternyata dananya tidak cukup atau cek tersebut tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang, sehingga yang tadinya perusahaan telah mencatat terlebih dahulu ada penambahan uang masuk karena diberikan cek, maka ketika perusahaan tersebut mencairkan dan ternyata tidak bisa mencairkan, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan yang tadi telah menambah saldo kas harus mengurangi saldo kas karena nilai cek yang diberikan itu belum bisa dibukukan karena tidak ada dananya. Nah, cek tersebut akan dikembalikan lagi kepada pihak debitur atau pihak yang melunasi piutangnya. Kemudian yang berikutnya ada biaya administrasi bank. Nah, biasanya ini pada akhir periode perusahaan akan tahu ada biaya administrasi bank ketika telah terbit rekening koran. Nah, ketika telah terbit rekening koran, perusahaan melihat ada biaya administrasi bank, maka perusahaan harus mencatat sebagai pengurangan saldo kas. Kemudian yang berikutnya biaya inkaso. Kalau yang tadi di poin ini adalah inkaso atau penagihan yang dilakukan oleh pihak bank atas piutang wesel perusahaan, maka untuk biaya inkaso ini biasanya pihak bank mencas biaya untuk penagihan tersebut. Nah, ketika pihak
bank mencas biaya untuk penagihan tersebut, maka biaya tersebut harus dikurangi pada saldo kas yang ada di perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah kesalahan mencatat. Kesalahan mencatat yang kalau di atas itu penerimaan dicatat lebih kecil, maka di sini kebalikannya. Jadi ketika ada kesalahan mencatat penerimaan yang dilakukan oleh perusahaan dicatat lebih besar dari seharusnya, misalkan perusahaan menerima pelunasan piutang itu 100.000, namun oleh pihak akuntannya dicatat sebesar 1 juta. Nah, ini yang dimaksud dicatat lebih besar, yang seharusnya hanya 100.000. Kemudian yang berikutnya pengeluaran dicatat lebih kecil. Jadi kalau penerimaan dicatat lebih besar dan pengeluaran dicatat lebih kecil, maka penyesuaian yang harus dilakukan adalah mengurangi nilai saldo kas. Oke, berikutnya kita masuk ke pihak bank. Apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya ketidakcocokan saldo rekening kas yang ada di bank dan yang ada di catatan perusahaan, yaitu yang pertama deposit on transit atau setoran dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan deposit on transit atau setoran dalam proses ini yaitu biasanya perusahaan telah menerima setoran atau menerima hasil penjualan dari debitur atau dari pelanggan, kemudian pada saat yang bersamaan perusahaan sudah mencatatnya di catatan perusahaan, namun karena belum disetor ke pihak bank, maka pihak banknya itu belum mencatat adanya penambahan saldo kas. Maka ketika ada penyesuaian atau telah dicocokkan, ternyata ada nih saldo kas yang disebabkan oleh setoran pelanggan tetapi belum diproses atau belum disetorkan ke pihak bank, maka oleh pihak bank ketika mengetahui hal tersebut harus melakukan penambahan saldo pada rekening kas. Oke, yang berikutnya kesalahan pembukuan. Kesalahan pembukuan juga bisa dilakukan oleh pihak bank walaupun kemungkinannya sangat kecil. Nah, biasanya kesalahan pembukuan yang akan menyebabkan penambahan pada saldo kas yaitu yang pertama penerimaan dibukukan lebih kecil, kemudian pengeluaran dibukukan lebih besar. Sebenarnya sama saja dengan kesalahan mencatat atau yang ada di perusahaan. Karena kesalahan yang mencatat yang ada di perusahaan juga ketika kasusnya seperti ini, maka harus menyesuaikan dengan menambah saldo kas. Oke, yang berikutnya pengurangan saldo. Nah, apa saja penyesuaian yang dilakukan oleh pihak bank atas ketidakcocokan nilai saldo kas yang disebabkan oleh yang pertama bisa saja sebagai outstanding check atau cek dalam peredaran. Nah, cek dalam peredaran ini yang dimaksud adalah cek yang dikeluarkan oleh perusahaan namun oleh pemegang cek dia belum mencairkan dana tersebut atau belum mengambil uang tersebut, maka oleh pihak perusahaan itu telah mencatat ada pengurangan uang, namun oleh pihak bank belum, karena cek tersebut belum sampai kepada pihak bank, maka disebut sebagai cek dalam peredaran. Nah, ketika ada penyesuaian, maka transaksi tersebut harus dikurangi atau harus mengurangi nilai saldo kas. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan pembukuan. Kesalahan pembukuan juga kasusnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Jadi ketika kesalahan pembukuan itu penerimaan dibukukan lebih besar dan pengeluaran dibukukan lebih kecil, maka nilai saldo kas yang ada di pencatatan bank harus dikurangi, pengurangan. Nah, ini ada 1, 2, 3 poin untuk penambahan pada perusahaan. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4 poin untuk pengurangan nilai saldo di perusahaan. Ini juga ada 2 poin utama untuk penambahan saldo, dan ini yang terakhir ada 2 poin juga untuk pengurangan saldo pencatatan yang ada di bank. Jadi itu penjelasan singkat terkait dengan rekonsiliasi bank. Berikut kita masuk ke contoh soal. Baik, kita lanjut untuk contoh soalnya. Bisa dilihat di sini. Oke, ini contoh soalnya bisa lihat di sini. Oke, sudah. Yang pertama, saldo
kas menurut catatan perusahaan adalah 1.974.400. Oke, saldo kas menurut catatan perusahaan 1.974.400. Kita catat di sini perusahaan, ini kolom perusahaan, ini kolom bank. Di sini saldo kas menurut pencatatan perusahaan kita catat di sini. Kemudian saldo kas menurut pencatatan bank adalah 2.184.200. Kita catat di pencatatan bank di sini. Oke, yang berikutnya kita lihat yang ketiga. Cek yang masih dalam peredaran sampai tanggal 30 April 2016 adalah nomor 357 sebesar 15.300, 364 sebesar 198, 198.800, dan 369 sebesar 451.600. Oke, cek dalam peredaran. Cek dalam peredaran artinya pihak perusahaan ini sudah mengeluarkan uang berbentuk cek, mengeluarkan cek dengan nomor 357, 364, 369. Sudah mengeluarkan cek artinya sudah mencatat pengurangan pada perusahaan. Nah, karena sudah dicatat pengurangan di perusahaan, cek tersebut harusnya sudah dikasih ke bank karena sudah dicatat pengurangannya. Namun kejadiannya tidak seperti itu. Cek tersebut masih beredar atau cek dalam peredaran. Cek tersebut belum dicairkan atau diuangkan di bank. Alhasil pihak bank itu belum mencatat sama sekali adanya pengurangan karena pemilik cek-cek ini mereka belum mencairkan cek tersebut. Akhirnya pencatatan yang harus dilakukan oleh bank adalah mengurangi saldo kas. Pengurangannya berupa cek beredar nomor 357, 364, 369. Kita tulis saja di sini. Untuk cek beredar itu dia akan mengurangi saldo kas yang ada di bank. Ingat, cek beredar mengurangi saldo kas yang ada di bank. Oke, kita kurangi. Ini cek beredar nomor 357, kita rincikan saja 364 sekian, 369 sekian. Oke, kalau sudah selesai kita lanjut dulu. Kalau sudah tidak ada lagi pengurangan baru kita tutup. Tapi kalau masih ada berarti kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya itu nomor 4. Setoran sebesar, lihat di sini soalnya setoran sebesar 510.000 belum terlihat di rekening koran bank. Nah, belum terlihat di rekening koran bank artinya pihak perusahaan itu sudah menyetorkan uang ke bank, namun kemungkinan pihak bank itu belum membukukan karena mungkin ketika menyetor itu sudah tutup buku. Alhasil saldo rekening kas di bank itu tidak sesuai. Di sini di pihak perusahaan karena sudah ada setoran itu ke bank akibat adanya uang masuk ke perusahaan. Nah, uang masuk ke perusahaan ini pihak perusahaan sudah mencatat penambahan. Nah, karena kejadiannya itu setorannya belum dibukukan oleh pihak bank, maka namanya deposit in transit atau setoran dalam perjalanan harus menambah saldo kas di bank nih. Menambah saldo kas. Penambahan itu berupa setoran atau dalam perjalanan atau deposit in transit. Oke, 510. Yang berikutnya nomor 6. Bisa lihat di soalnya di sini. Oke, nomor 5. Bank membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar 11.200. Oke, bank membebani biaya administrasi bank. Oke, karena pihak bank itu pastinya sudah catat karena mereka yang membebani perusahaan. Namun perusahaan ini belum mencatat karena belum melihat rekening koran. Jadi ketika rekening korannya sudah dilihat ada biaya administrasi bank, maka pihak perusahaan harus mengurangi karena biaya administrasi itu otomatis mengurangi saldo kas perusahaan. Oke, biaya administrasi bank bisa dilihat di sini. Biaya administrasi bank 11.200 ada di bagian pengurangan. Oke, bisa. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya bisa lihat di soal di sini nomor 6. Cek yang ditarik untuk CV ABC sebesar 831.200 akan dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar 613.200. Oke, kita lihat ceknya itu cek
831.200. Kemudian dicatat 813.200. Oke, kita hitung dulu selisihnya berapa ini? 8.000. Jadi kalau kesalahan mencatat itu kalian harus melihat selisihnya, baru kalian tulis di mana posisinya. Nah, ini selisihnya 8.000. Nah, kalau ceknya itu keterangannya di sini cek untuk ABC, berarti cek itu kita keluarkan. Nah, tadi kalian lihat di sini bisa lihat kalau cek dalam pengeluaran kemudian lebih besar ceknya dibandingkan dengan yang dicatat, artinya perusahaan harus mengurangi lagi ini apa masih ya, mengurangi lagi ya, perusahaan harus mengurangi lagi saldo kas yang telah dicatat. Jadi kesalahan mencatat ini adalah kesalahan mencatat yang lebih kecil, pencatatannya lebih kecil dari yang seharusnya. Bisa dilihat di sini. Oke, kalau mencatatnya lebih kecil dari seharusnya, kalian selisihkan dulu berapa selisihnya. Selanjutnya nilai ini kalian masukkan ke dalam bagian pengurangan, karena kalau lebih kecil dicatat dibandingkan nilai sebenarnya untuk pengeluaran, maka harus dicatat pengurangan. Jadi ini kesalahan mencatat pembayaran 18.000. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Itu di tanggal nomor 7 itu di tanggal 29 seorang customer kembali mengambil atau meminta kembali cek yang telah diberikan kepada perusahaan. Jadi ada customer yang memberikan cek kemudian diminta kembali. Nah, oleh pihak perusahaan itu sudah mencatat karena cek tersebut cek masuk, cek yang diberikan oleh pihak luar kepada perusahaan. Cek yang diberikan pihak luar kepada perusahaan itu artinya ada uang masuk. Nah, otomatis di perusahaan itu dia udah mencatat kas masuk sebesar 77.700. Namun di hari berikutnya di tanggal 29 itu pihak customer mengambil kembali. Artinya cek tersebut yang tadi sudah dicatat oleh perusahaan diambilkan kembali. Berarti kalau sudah dicatat masuk oleh perusahaan dan diambil kembali cek tersebut ditarik kembali, artinya perusahaan harus mengurangi nilai yang telah dimasukkan ke dalam penambahan kas akibat adanya karena yang ditarik atau cek yang tersebut adalah pembatalan cek, maka di sini keterangannya tulis saja cek batal, kemudian nilainya itu 77.700. Pengurangan, kenapa pengurangan? Karena tadi harusnya itu sudah dicatat sebelumnya 77.700 ini penambahan uang kas, tetapi karena diambil kembali cek tersebut oleh pihak customer, maka cek tersebut batal atau nilai yang tadi sudah ditambahkan kita kurangi kembali. Oke, berikutnya di nomor 8 kalian bisa lihat di sini nomor 8. Nomor 8 itu bank telah menagihkan piutang wesel perusahaan sebesar 175.000, transaksi baru diketahui 30 April. Oke, di nomor 8 tersebut itu pihak bank telah menagih piutang wesel atau biasa disebut sebagai inkaso. Inkaso itu penagihan yang dilakukan oleh pihak bank. Nah, kali ini penagihannya itu berupa piutang wesel. Nah, oleh pihak bank tentunya sudah mencatat karena dia yang menagih. Nah, sekarang pihak perusahaan belum mencatat. Perusahaan harus mencatat sebagai penambahan karena telah ada uang masuk akibat penagihan yang dilakukan oleh pihak bank. Nah, perusahaan itu sisa menambahkan di saldo kasnya di sini di poin penambahan inkaso piutang wesel sebesar 175.000. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, nomor yang terakhir rekening koran bank menunjukkan pengurangan sebesar 88.800, yaitu cek nomor 360 yang seharusnya bernilai 8.800. Koran bank itu di sini rekening koran bank itu menunjukkan nilai nih. Rekening koran bank itu menunjukkan nilai 80.800. Ini bank, rekening bank. Nah, ternyata kejadiannya itu uang yang harusnya
dikeluarkan itu hanya 80.800. Nah, ceknya itu yang keluar itu hanya 80.800, tetapi di rekening bank itu sebesar 8.800. Tetap kita harus selisihkan dulu. Ini selisihnya 8.000. Nah, selisih 8.000 ini kejadiannya bagaimana? Ini rekening banknya 8.800, yang seharusnya itu 80.800. Ini nilai ceknya. Ini nilai ceknya 8.800. Nah, berarti di sini pencatatan uang keluar atau pengeluaran lebih besar dibandingkan yang uang yang dikeluarkan seharusnya. Bisa dilihat kalau di sini kalau pencatatan pengeluaran lebih besar dibandingkan yang seharusnya, artinya perusahaan maupun pihak perbankan harus menambah saldo kas. Oke, menambah saldo kas. Di sini kita tulis kesalahan pembukuan cek nomor 360. Di sini di bagian penambahan. Oke, bisa selisihnya saja yang ditulis 8.000. Nah, sekarang kita hitung. Sudah semua selesai, kita hitung di pihak saldo kas dulu. Di perusahaan kita lihat saldo kas income capital sale 175. Oke, karena tidak ada lagi transaksi di bawahnya, kita garis aja langsung, dipindahkan sini 175 biar gampang dihitung. 1974 475. Oke, sekarang hapus dulu yang ini. Oke, pengurangan, kita lihat pengurangan. Nah, ini pengurangannya ini biaya administrasi bank 11.200. Kesalahan mencatat pembayaran tadi selisihnya 18.000, cek batal 7.700. Kita jumlahkan semuanya yang untuk pengurangan. Total pengurangan itu 106.900. Karena di sini dia adalah pengurangan, maka tetap kita harus pakai tanda kurung. Nah, tanda kurung. Oke, sekarang kita hitung ini ditambah ini, nah, pengurangan ini dikurangi. Jadi ini tambah ini kurang ini. Ini hasilnya berapa? 2.042.500. Ini saldo kas perusahaan yang telah disesuaikan. Oke, kita berpindah ke saldo bank. Nah, sekarang saldo bank, saldo rekening kas yang di bank itu 218.400. Nah, kita hitung penambahannya. Pertama, setoran dalam perjalanan 510, kemudian kesalahan pembukuannya 8.000. Total kita jumlah 518.000. Oke, yang berikutnya pengurangan cek yang beredar. Tadi kita tidak ada lagi pengurangan selain itu. Oke, kita tutup. Kita jumlahkan cek yang beredar tadi semuanya, totalnya 659.700. Tetap dalam kurung, pakai kurung karena ini adalah pengurangan. Oke, sekarang kita hitung dari atas. 218.400 ditambah 51.800, 519.000 dikurangi 659.700. Pokoknya kalau tidak dikurung berarti itu kalian jumlah, kalau dikurung berarti dikurangi. Oke, ini tambah ini kurang ini, hasilnya 2.042.500. Oke, kita lihat sekarang saldo kas perusahaan yang disesuaikan 2.042.500, saldo bank yang disesuaikan 2.042.500. Oke, bisa. Jadi ketika rekomendasi uang itu nilai saldo perusahaan dan nilai saldo bank itu sudah harus sama atau seimbang. Kalau tidak sama berarti ada lagi yang kalian masukkan salah. Entah itu yang harusnya dikurangi kalian ditambahkan, atau yang harusnya ditambahkan kalian kurangi. Atau bisa juga posisinya yang harus di bank kalian bikin penyesuaiannya atau rekonsiliasinya ada di perusahaan. Oke, demikian pencatatan rekonsiliasi bank. Nanti kita akan lanjut untuk penyesuaian untuk rekonsiliasi bank itu seperti apa.